Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, semoga sehat selalu ya. Oke teman-teman, seperti gue bilang tadi ya, gue akan ngebahas tentang RS 150 R ya. Ini Supra GTR tapi versi Malaysia teman-teman ya. Bisa lihat RS 150 R versi Malaysia sana ya. Gue akan ngebahas tentang spesifikasinya lengkap, tapi gue nge-review dari brosur aja ya teman-teman. Ya teman-teman, kita lihat dulu. Ini dia salah satu brosur orang yang naik motor ini ya teman-teman. Nah ini dia RS nya, dia hampir mirip-mirip Supra GTR 150, emang hampir mirip sih ya. Cuma di sini ada sesuatu yang beda nih yang harus gue bahas. Ya bedanya apa? Kita lihat di sini teman-teman. Ada yang namanya lampu sen ya, di lampu sennya ada dua ya, di sini sen kiri kanan, sama di sini ini memberikan kesan sporty banget ya, kayak motor-motor sport 150 ya. Kalau lu lihat CBR ya, di sini spion S sen nih, CBR R15 GSX-R ya, kayak motor-motor firing ya. Sini ini keren nih kalau menurut gua. Ini sen, terus yang kedua ini dia nih, nah, sen di belakangnya juga kiri kanan ya, dia ada sayapnya juga teman. Nah ini sesuatu yang beda ya teman. Nah untuk knalpotnya juga lihat, ini mirip-mirip kayak Basoka ya, dia knalpotnya keren ya, anjir gede, serem ya, memberikan kesan gagah ya, makin gagah motor ini teman ya. Oke, sekarang kita ke spesifikasinya teman-teman. Nah ini dia spesifikasinya. Kita zoom dulu. Nah dia ada 3 varian warna teman-teman ya. Ada ini warna merah biasa ya. Nah, namanya Vivacity Red. Vivacity Red lebih sporty ya teman. Terus yang kedua ada warna biru, Pernic Val Blue. Yang ketiga ada Radiance Grey Metallic. Nah dari 3 motor ini gue lebih suka Radiance Grey Metallic nih, lebih keren ya. Warnanya nggak terlalu mencolok teman-teman. Grey Metallic. Ya kayaknya nggak ada warna-warna yang Dove ya kayak di Supra GTR Indonesia teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita bahas spesifikasinya. Kita ke atas. Nah ini dia RS 150 spesifikasi. Nah di sini dia bahasanya bahasa Malaysia teman-teman. Ya semoga gue bisa memahami lah. Oke lanjut. Ini engine-nya mungkin maksudnya itu mesin ya teman. Mesinnya penyejuk cairan 4 lejang DOHC. Nah, penyejuk cecair mungkin penyejuk cairan maksudnya, atau liquid cooled ya. 4 lejang itu atau dimaksud 4 katup. Nah, DOHC, double overhead scanshaft. Jadi di sana juga seperti GTR sama ya, double overhead scanshaft. Nah untuk mesinnya ya, untuk sasaran engine, oke yang kedua sasaran engine dia 149,16 cm. Oke ini sama ya, sama kayak di Supra GTR 149,16 cm. Jadi kapasitas mesinnya dalam pembulatan 150 cc teman-teman ya. Oke lanjut yang ketiga, gerek dan lejang. Gerek dan lejang itu diameter X langkah. Gerek dan lejang dia atau diameter X langkah ya. Dia 87,300 mm X 57843 mm. Teman-teman. Geraknya lejang. Diameter X langkah itu seperti maju mundur piston teman-teman ya. Jadi ini termasuk linear square juga sama kayak di Supra GTR. Nah, oke lanjut. Nisbah mampatan 11,3 banding 1. Oh ini kompresinya teman-teman. Kompresinya 11,3 banding 1. Ya sama kayak Supra GTR lah ya teman.
Ya, cocok buat bahan-bahan bakar Pertamax yang RON 92 ya minimal. Ya walaupun gue masih pakai Petralite ya nggak masalah. Minimal Petralite asal jangan minyak urut aja yang dimasukin. Oke lanjut. Kuasa maksimum di sini mungkin maksudnya daya maksimum ya teman. Daya maksimumnya dia 11,8 kW per 9000 RPM. 9000 RPM ini tapi agak cukup aneh juga ya. Kalau di Malaysia sana 11,8 kW pakainya. Tapi kalau di Supra GTR dia makanya PS. Ya. Oke, untuk selanjutnya torsi maksimum. Torsi maksimum dia 13,6 Nm per 7000 RPM. Nah, di sini apa yang gue bahas nih teman-teman. Dia torsinya nambah ya. Kalau di Supra GTR itu 6500 RPM, tapi di sini di Malaysia torsinya lebih gede teman-teman. Ya, coba kita lihat yang di Supra GTR. Nah, kita lihat nih daya maksimumnya. Nah, dia di Supra GTR torsi maksimumnya 14,2 Nm per 6500 fpm. Artinya yang di Malaysia itu lebih tinggi torsinya daripada yang di Indonesia. Tapi di sini agak cukup aneh ya teman-teman. Di daya maksimumnya di Supra GTR 16,3 PS. Setahu saya PS itu paling tinggi di per 9000 rpm. Di sini torsinya rendah, cuma di daya maksimumnya dia lebih tinggi daripada yang RS 150. Nah, kalau yang RS 150 dia 11,8 kW per 9000 rpm. Artinya mungkin kalau di atas kertas ya yang Supra GTR itu lebih menang ya. Tapi kita nggak tahu kalau jalan berdua nih balapan. Barangkali yang RS 150 ini yang menang, bisa jadi yang Supra GTR yang menang. Ini gue nggak tahu ya apa kesalahan penulisan apa ya 7000 rpm. Ya udahlah apalah daya, lanjut aja. Muatan minyak engine. Minyak engine ini maksudnya muatan oli mesin ya, dia 1,1 liter. Nah ya sudah, 1,1 liter ya, selepas ditanggal 1,3 liter selepas pembuangan. Nah, seperti gue bilang sama kayak di Supra GTR, dia pakai 1,1 liter ya, atau 1,2 teman-teman. Oke lanjut, sistem bahan bakar. Sistem bahan bakar apinya dia PGM FI, suntikan bahan api. Ini sama kayak di Supra GTR ya. Untuk muatan tangki itu tangki full ya, dia 4,5 liter sama kayak di Supra GTR. Nah, lanjut sistem elektrik, sistem penghidup elektrik. Nah, maksudnya mungkin pengapian elektrik. Ya, sistem penghidup elektrik. Terus kapasitas baterai. Di sini bahasa Malaysianya begini ya, capacity bateri. Gue nggak paham ya. Mungkin maksudnya itu baterainya lah mungkin. Aki mungkin. 5A.H. Keluaran ACG. Aduh, ini gue nggak paham. Keluaran ACG 12 volt atau kelistrikannya itu 12 volt mungkin ya. Oke, lanjut aja. Di transmisi kuasa. Transmisi ini untuk klat itu kalau kita lihat di Supra GTR ya, klat. Nah, ini dia kalau kelistrikan tipe pengapian full transistor, tipe baterai MH. Oh, sama teman-teman ya. MF 12 volt. Ini tipe. Nah, ini dia tipe full transistor. Tadi transmisi kuasa. Oh, dia transmisi kuasa. Kita lihat di sini.
Nah, ini dia teman. Tipe transmisinya 6 percepatan manual. Sama kayak klek itu klek basah terbagi. Gue nggak paham nih klek apa ya. Klek mungkin tipe kopling kali ya. Tipe kopling basah. Iya mungkin tipe kopling basah ini ya. Oke lanjut aja lah. Transmisinya dia transmisi manual 6 kelajuan. Sama kayak di Supra GTR. 6 speed dia ya. Apalagi lo punya motor bebek yang punya 6 kelajuan. 6 percepatan ya teman-teman. Oke lanjut kita ke kasisnya atau ke rangka. Oke kita zoom lagi ya biar lebih jelas. Nah untuk rangkanya dia rangka tiup bar kembar. Mungkin bentuk rangka itu tipe kerangka ya. Kalau di Supra GTR twin tube style. Mungkin ini maksudnya twin tube style ya. Oke lanjut aja kita masuk ke dimensi. Dimensi panjang kali lebar kali tinggi. Ini maksudnya panjang motornya, lebar motornya, dan tinggi motornya. Ya, kalau menurut gue motor ini itu terlalu lebar tapi agak sedikit pendek ya teman. Nah, untuk panjangnya 2,020 mm. Nah, kali lebarnya dia 727 mm dan tinggi 1,128 mm. Nah, oke lanjut. Jarak roda. Nah, jarak roda ini mungkin dari jarak roda tengah bagian depan sampai jarak roda tengah bagian belakang teman-teman. Ya, mungkin maksudnya begitu. Itu 1,278 mm. Ya, untuk ketinggian tempat duduk. Nah, di sini menarik juga. Ketinggian tempat duduknya 786. Ketinggian tempat duduk 786. Ini kayaknya agak berbeda nih dari Supra GTR 786 ya. Nah, ini teman-teman. Wow, motor RS 150 lebih tinggi kayaknya. Ya, 150 lebih tinggi ya daripada Supra GTR ini. Oke, lanjut aja lah. Tinggal tempat duduknya udah ya 780 mm. Terus jarak dari jalan. Maksudnya kalau di Supra GTR itu jarak terendah ke tanah ya. Kalau jarak terendah ke tanah 150 mm dengan Supra GTR. Nah, kalau untuk eh, jarak rendah ke tanah itu 149. Oh, sama lah, beda 1 mm. Dibuletin aja jadi 150. Jadi sama ya. Hanya beda ketinggiannya doang dia lebih tinggi. Mungkin postur orang Malaysia tinggi-tinggi di sana ya. Nih lanjut. Oke, berat dengan minyak dan tangki penuh. Ini berat dengan minyak dan tangki penuh ya, bukan berat kosong. Sini berat minyak dan tangki penuh dia 119 kg. 119. Ya, lumayan lah bisa dihandle ya. 109 mah cukup standar lah. Ya, oke lanjut ke suspensi, roda dan cakram ya. Brake itu cakram mungkin ya. Oke lanjut suspensi. Dia suspensi depannya teleskopik. Untuk suspensi belakangnya swing arm atau dia monoshock ya. Kita lihat dulu gambarnya teman-teman. Nah ini dia teleskopik terus belakang monoshock. Oke, di sini dia. Kita lihat di sini ya. Nah dia sama ya, sama kayak Supra GTR teman, teleskopik monoshock. Oke lanjut. Nah lanjut untuk size rim. Untuk size rim mungkin ini masuknya ke pelek gitu ya. Pelek depannya dia ring 17 MCX MT 1,85 dan belakang 17 MCX MT 300 ya size rim.
Nah, oke lanjut aja. Ukuran tayar. Ukuran tayar di sini mungkin dimaksudkan itu ban ya, ban depan sama belakang. Wah ini sama nih sama seperti di Indonesia. Ukuran ban depannya dia 90, 80, ring 17 MC 46P. Tanpa tiup itu tubeless. Tanpa ditiup, mungkin ditiup kali ya, dipopa kali ya. Untuk yang belakang size 20 per 70, ring 17 MC 58 tanpa tiup atau tubeless. Nah ini sama kayak Supra GTR. Nah, jadi depan belakang udah tubeless teman-teman. Nah untuk jenis brake itu cakram ya. Cakramnya dia sama ya, depan cakram hidrolik, belakang cakram hidrolik juga. Ini kok tulisannya cakra ya, cakra. Mungkin cakrakan ya, atau cakra Naruto bisa. Ya, mungkin bahasa-bahasa Malaysia di sana ya, saya nggak begitu paham juga. Nah itu tadi gambaran dari spesifikasinya teman-teman. Nah saya sudah jelaskan. Barangkali lu pengen ke Malaysia mau beli RS 150R ini spesifikasi yang gue udah bacain. Nah, ini warnanya udah ya. Nah di sini sekarang gue, nah ke ininya dia. Ini ada sesuatu yang menarik yang pengen gue bahas. Nah di sini dia itu eh, bentuknya dia agak ramping ya dari punya Supra GTR. Agak ramping, tajam nih di bagian sininya. Sayap gue suka nih kayak gini nih, ramping-ramping gini. Terus dia udah lulus Euro 4 Sporty Muffler. Sporty Muffler itu knalpotnya ya. Knalpotnya dia Euro 4. Mungkin torsi yang bikin torsi gede di sininya teman-teman ya, knalpotnya. Nah, di sini teman-teman, lihat. Keren nih anjir, mudah-mudahan Supra GTR kayak begini ntar ke depannya nih. Ya, dia kayak basoka buat mentung pala orang nih, buat mentung begal. Ya kan? Lu kalau di begal di jalan, lu copot dulu knalpotnya, lu pentung dah. Nah, ini keren ya. Tadi udah gue bahas juga masalah engine, dia DOHC, double overhead scan shaft, dan 6 kelajuan. 6 kelajuan, 6 speed ya. Nah, di sini ada yang menarik. Di sini mesinnya dia K456E E1 ya. E1 sama kayak Supra di kita di Indonesia, tapi dia udah nggak pakai kickstarter teman-teman. Ya, dia udah makainya uh, electric starter, bukan kickstarter lagi teman-teman. Ya, padahal sayang banget nih kalau motor gak ada kickstarter itu berasa banget ada yang kurang ya. Motor kalau nggak ada kickstarter berasa ada yang kurang. Ya, ini bak koplingnya semua sama, mesinnya sama, cuma dia gak ada kickstarter sayang. Ya, dan sistem penguncinya dia masih shooter kayaknya sih ya. Cakramnya, cakramnya dia beda ya sama yang Supra GTR. Nah ini speedometernya sama, sama kayak di Supra GTR. Nah ini dia nih teman untuk sen. Nah di sini dia ada di bagian palanya ada kayak topi-topi Ultraman ya dia. Di sini nih Ultraman yang memberikan beda dari Supra GTR. Nah di sini ada serat-serat karbonnya dia, serat-serat karbon ya. Ini kalau dilihat dari kasat mata emang agak tipis, cuma sebenarnya ini tebel ya, kuat ya. Di bawah bagian lampunya juga headlampnya dia LED, bawah headlampnya dia ada tulisan Honda, terus berselimut karbon juga. Nah ini bagian depan lampu sen kiri kanannya. Nah di sini ada yang menarik, ini sen kiri kanannya ada lagi ya teman. Ini kayak motor-motor firing yang jatuhnya. Nah, itu aja teman-teman yang bisa gue sampaikan ya. Nah, itu yang barusan gue sampaikan RS 150R. Ya, barangkali teman-teman minat motor ini. Mudah-mudahan sih akan terbang ke Indonesia ya untuk generasi Supra yang paling baru.
Tapi di sini yang kurang gue suka itu jujur di Kickstarter lah. Coba kalau ada Kickstarter enak nih. Ya, mungkin motor-motor injeksi sekarang kagak ada starternya ya. Oke teman-teman, itu yang baru gue sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ntar next video gue akan ngebacain spesifikasi MS King dan Satria F. Teman-teman, sampai jumpa.